Gibran bikin geger satu ruangan KTT G20 Afrika Selatan ketika dirinya memamerkan QRIS di hadapan para pemimpin dunia. Bukan nuklir, bukan satelit, bukan kecerdasan buatan, tapi sistem pembayaran sederhana buatan Indonesia yang tiba-tiba membuat Visa dan Mastercard terlihat kuno. Para delegasi sampai saling pandang, sadar bahwa sedang terjadi momen bersejarah. Negara berkembang menantang hegemoni finansial global, dan Indonesia jadi pusat sorotannya. Di forum yang biasanya didominasi isu geopolitik kelas berat, Gibran tampil dengan nada percaya diri membahas QRIS, sebuah inovasi yang awalnya hanya ditujukan untuk UMKM, tetapi kini berkembang menjadi backbone ekonomi digital nasional. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa setiap negara berhak memetakan pembangunan keuangannya sendiri, tanpa harus bergantung pada standar pembayaran global yang selama ini dikuasai perusahaan barat. Pertumbuhan QRIS yang meledak dalam 2025 menjadi bukti bahwa inovasi ini bukan sekadar proyek domestik, melainkan model yang bisa direplikasi secara internasional. Transaksi yang menembus 1 miliar dan nilai pembayaran yang melesat ratusan persen membuat banyak negara bertanya-tanya bagaimana Indonesia bisa menciptakan sistem yang sangat inklusif tanpa biaya mahal seperti kartu kredit. Di ASEAN sendiri, keberhasilan ini mengubah peta persaingan. Negara-negara tetangga yang selama ini percaya diri dengan kemajuan digitalnya mendadak terpukul ketika melihat Indonesia mengungguli mereka dengan pendekatan yang jauh lebih cepat dan merakyat. QRIS tak hanya menciptakan integrasi ekonomi domestik, tetapi juga memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia siap memimpin standar pembayaran regional, sesuatu yang membuat Singapura hingga Malaysia terpaksa mengevaluasi strateginya. Sementara itu, negara-negara Afrika justru menjadi pihak yang paling antusias. Banyak di antara mereka menghadapi masalah keuangan serupa, biaya transaksi tinggi, akses perbankan rendah, dan ketergantungan besar pada perusahaan asing. Ketika Gibran mempresentasikan QRIS sebagai model pembangunan yang berdaulat dan hemat biaya, beberapa delegasi Afrika langsung meminta Indonesia membantu membangun sistem serupa di negara mereka. Momen paling mencuri perhatian terjadi ketika Gibran berdiri di podium KTT G20 dan langsung memamerkan QRIS sebagai senjata digital Indonesia. Para pemimpin dunia yang awalnya mengira presentasinya bakal biasa saja, langsung tertegun ketika data penggunaan QRIS ditampilkan di layar besar. Mereka menyaksikan bagaimana Indonesia, negara yang sering diremehkan dalam inovasi finansial, justru berhasil memimpin revolusi pembayaran digital. Dalam sesi pleno, Gibran menegaskan bahwa transaksi QRIS sudah menembus 1 miliar dan nilainya meroket lebih dari 149% hanya dalam setahun. The world needs financing that is more accessible, predictable, and equal, especially for developing nations. Through debt relief, innovative financing, blended finance, and green transition mechanism. Indonesia allocates more than half of our national climate budget, around $2.5 billion annually, to support green MSMEs, agricultural insurance, and climate-resilient infrastructure. Indonesia also promotes financial inclusion. Our national QRIS digital payment system demonstrates how a simple and a low-cost digital solution can push participation in the economy and minimize inequality. Pernyataan itu membuat beberapa delegasi saling bisik-bisik, terutama dari negara barat yang menyadari betapa masifnya potensi disrupsi ini. Di luar ruangan, para menteri keuangan dan bank sentral dunia bahkan mulai mendiskusikan kemungkinan bahwa sistem berbasis QR bisa menggantikan dominasi kartu kredit internasional. Ketegangan makin terasa ketika Gibran menyindir bahwa ada pihak yang gerah melihat pesatnya perkembangan QRIS. Sindiran itu langsung ditangkap sebagai kritik halus terhadap Visa dan Mastercard yang selama ini mendominasi sistem pembayaran global. Puncaknya, setelah sesi presentasi selesai, sejumlah negara langsung menghampiri delegasi Indonesia. Perwakilan India, Brasil, Arab Saudi, hingga beberapa negara Afrika meminta penjelasan lebih detail tentang cara kerja dan kemungkinan implementasi QRIS di negara mereka. Di saat yang sama, negara-negara ASEAN mendadak gelisah
menyadari bahwa Indonesia bukan hanya memimpin digitalisasi regional, tetapi juga sedang menggeser pusat gravitasi ekonomi digital Asia Tenggara ke Jakarta. Ledakan QRIS di forum G20 bikin para analis geopolitik mulai mikir ulang soal peta kekuatan finansial dunia. Indonesia tiba-tiba muncul sebagai negara berkembang yang berani menantang dominasi sistem pembayaran barat yang sudah puluhan tahun ngakar. Dengan biaya transaksi rendah dan ekosistem yang terbuka, QRIS dianggap bisa jadi alat strategis bagi negara selatan buat keluar dari ketergantungan ke jaringan kartu kredit internasional yang selama ini ngatur arah ekonomi dunia. Di kawasan ASEAN, QRIS langsung jadi faktor penekan baru. Negara seperti Malaysia dan Thailand kelihatan makin waspada karena standar pembayaran regional bisa saja berubah mengikuti Indonesia. Kalau QRIS terus meluas, Indonesia otomatis punya pengaruh lebih besar dalam diplomasi ekonomi kawasan. Sementara itu, negara barat mulai sadar kalau dominasi Visa Mastercard bisa tergerus, terutama kalau negara Afrika dan Amerika Latin mengadopsi model serupa yang jauh lebih hemat dan inklusif. Buat Indonesia, efeknya langsung terasa kayak naik kelas dalam semalam. Dunia mulai ngelihat Indonesia bukan cuma sebagai pasar besar, tapi sebagai inovator digital yang punya solusi nyata untuk UMKM dan ekonomi rakyat. Investor makin tertarik, reputasi Indonesia naik di forum global, dan QRIS jadi simbol kekuatan ekonomi baru yang mengangkat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi internasional. Ini semacam soft power finansial yang sebelumnya cuma dimiliki negara maju. Dampaknya ke dunia lebih gila lagi. Negara-negara Afrika dan Timur Tengah mulai ngelirik QRIS sebagai cetak biru untuk sistem pembayaran murah dan merata. Kalau tren ini jalan terus, dunia bisa masuk era baru di mana transaksi digital nggak lagi dimonopoli kartu kredit barat. Model pembayaran berbasis QR bisa jadi standar global baru yang lebih sederhana dan murah. Dan kalau itu terjadi, Indonesia otomatis masuk jajaran negara yang membentuk ulang arah ekonomi digital dunia. Dalam beberapa bulan ke depan, tren adopsi QRIS diprediksi makin menggila karena banyak negara Afrika mulai serius menjajaki kerja sama dengan Indonesia. Setelah Gibran memamerkan kemampuan QRIS di forum G20, dunia mulai sadar bahwa standar pembayaran global bisa saja berubah dari sistem kartu yang sudah puluhan tahun mendominasi. Negara-negara maju mungkin akan menyiapkan respons dengan memperkuat regulasi dan menekan biaya transaksi agar kompetitif.